Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa masih dipertemukan dalam diskusi pembuatan video untuk kelompok D. Itu pun untuk hari ini saya memulai materi tentang tujuan alur pembelajaran. Adapun mungkin Pak Sulaiman bisa di slide-nya ya. Kita belum berdoa dulu, Pak. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi tentang tujuan alur pembelajaran, maka saya perlu kita merenggangkan atau merefleksi dengan ice breaking ya. Coba untuk ice breaking mungkin bisa dilakukan oleh Pak Jaya. Siap Pak. Jadi silakan Pak Jaya. Terima kasih atas kesempatan ice breaking pada hari ini buat Bapak Ibu. Saya akan memimpin ice breaking. Jadi ice breaking untuk kali ini, pertemuan kali ini, saya akan memulai dengan membuat kalimat atau kata-kata. Jadi sistem ice breaking kita menyambung kalimat. Jadi nanti apa kalimat atau kata-kata terakhir dari saya, itulah yang Bapak Ibu sekalian yang lanjutkan seperti itu. Ya. Paham Ibu-ibu? Bapak-bapak? Paham. Ya. Saya mulai dari kalimat kami mengikuti pelatihan LMS dengan penuh semangat dan yakin ingin sukses. Ya, sukses. Pak Sulaiman, sukses. Sukses. Lanjutkan kalimatnya, sukses, kata sukses. Sudah pasti. Sukses sudah pasti, ya. Sukses sudah pasti. Lagi semua orang. Orang, ya, orang. Bu Nur Hidayah, orang. Pak Sugi. Lanjutkan. Orang yang mau belajar tidak akan pernah rugi dan untuk kebaikan. Mantap, terima kasih. Itulah ice breaking kita hari ini. Mari kita berikan aplaus. Jadi kita lanjutkan lagi ke Pak Sugiarto. Silakan Pak. Ya, terima kasih penyemangat kita untuk sore hari ini tentang kita lanjut aja ke materi kita ya tentang tujuan alur pembelajaran. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke. Kita tolong perhatikan di slide ini alur tujuan pembelajaran. Next. Oke, alur tujuan pembelajaran itu kalau menurut saya yang saya dapat juga harus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tujuan pembelajaran dan yang kedua adalah alur pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang menjadi persyarat untuk dapat mencapai CP atau capaian pembelajaran. Sedangkan alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam satu fase. Jadi alur pembelajaran ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang didiskusikan dari hari ke hari. Jadi tidak adanya kesinambungan Bapak Ibu. Itulah yang dua konsep alur dan tujuan. Selanjutnya, kalau lanjutnya slide-nya selanjutnya Pak Sulaiman. Nah, konsep tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi. Bapak Ibu bisa membaca adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa secara aktualisasi dalam bentuk produk. Nah, di sini contoh peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam.
Contoh, slide selanjutnya Pak Sulaiman bisa dilanjut. Yang kedua adalah konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Yang selanjutnya slide-nya, Pak. Variasi adalah sebuah keterampilan yang berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu diperlukan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran menggunakan keterampilan berpikir secara HOTS. Bisa dilanjut Pak Sulaiman. Adapun tujuan pembelajaran sejarah. Kalau kita karena kita bidang sejarah, ini yang saya simpulkan atau saya dapat gambarkan. Yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan pemahaman kolektif secara kolektif sebagai bangsa. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang dimensi manusia, ruang, dan waktu. Yang keempat, mengutamakan pemahaman tentang biografi tokoh yang meliputi pemikiran, tindakan, maupun karya-karyanya yang memiliki makna secara sosial. Yang kelima, mengembangkan pemahaman dalam melihat hubungan atau keterkaitan antara peristiwa yang terjadi secara lokal, nasional, maupun global. Dan yang keenam, mengembangkan pemahaman tentang perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dalam kehidupan manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran sejarah dari sisi mata pelajaran sejarah. Tetapi, adapun konsep tujuan secara umum memuat 3 aspek yang telah dijelaskan tadi. Salah satunya ya tadi ya bisa yang tadi 3 komponen. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memahaminya. Dan kita juga melihat bagaimana dapat menjelaskan menggunakan kata-kata yang dapat memotivasi dari siswa-siswi kita untuk berkreativitas. Dengan itulah yang membuat kita tujuan alur pembelajaran terjadi dan tidak terputus dan berkesinambungan. Demikianlah konsep tujuan dari alur pembelajaran yang saya paparkan. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya atau menambahkan kira-kira apa yang cocok untuk masing-masing satuan pendidikan yang yang selama ini kita tahu mengalami banyak kendala. Itulah materinya ya Pak, Bu. Silakan ditambahkan atau memberi masukan buat kami. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Saya kembalikan ke Pak Jaya sebagai moderatornya. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugiarto yang telah mempresentasikan tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi seperti kita ketahui alur tujuan pembelajaran itu adalah alur itu bisa kita kategorikan sebagai jalan ya atau rute. Nah, jadi sebagai jalan atau rute bagaimana kita bisa mengarah kepada tujuan pembelajaran yang baik di kegiatan sekolah penggerak ini. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita nanti lanjutkan ke kerja tugas di kegiatan asinkronis ya, asinkronus. Nanti Bapak Ibu silakan kerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan pada akhir kegiatan kita. Mungkin bisa ditutup Pak Sugiarto. Oh iya, kalau tidak ada tambahan masukan buat saya sebagai tenaga pendidik, mudah-mudahan apa yang saya paparkan, sampaikan bisa kita terapkan, kita sampaikan ke semua tenaga pendidik, khususnya mata pelajaran sejarah,
seperti apa yang ada tadi saya sampaikan tujuan tentang mapel sejarah. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Semuanya jelas, Pak. Untuk hari ini terima kasih. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, senantiasa diberikan kesemangat untuk selalu mengikuti kegiatan sekolah penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak.